kabar semuanya? Assalamualaikum. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu ya. Ketemu lagi dengan channel saya Travelog Diary, channel yang akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ke destinasi wisata, traveling, dan tempat-tempat menarik lainnya. Nah, kali ini saya akan ajak jalan-jalan virtual yang agak jauh nih, yaitu ke benua Eropa. Ikutin perjalanan saya selama traveling ke London dan Scotland. Vlog ini akan saya mulai dari transit di Dubai ya guys. Kali ini saya naik Emirates Airbus tipe A380-800 double decker bertingkat. Pesawat berbadan besar dengan kapasitas penumpang 555 orang dan waktu tempuh dari Dubai ke London selama 7 jam. Sedikit mereview untuk ukuran kelas ekonomi Airbus A380-800 ini. Pitch atau jarak antara kursi dan lebar bangkunya cukup nyaman sih, nggak terlalu sempit. Bahkan kaki saya masih bisa disilangkan. Fitur lain yang menarik dari Airbus A380, penumpang bisa melihat dari layar ke bagian luar melalui kamera yang terpasang di 3 titik badan pesawat, bagian atas, bawah, dan depan. Ini saya ambil video ketika take off dan ponsel harus dalam keadaan settingan mode pesawat atau airplane mode ya. Dilarang menggunakan settingan on supaya tidak mengganggu navigasi pilot dengan menara ATC. Alhamdulillah akhirnya sampai. Setelah 7 jam perjalanan tiba di Terminal 3 Heathrow pukul 12.25 waktu setempat. Videonya saya skip di bagian imigrasi ya guys. Menurut data terakhir tahun 2024, Heathrow merupakan bandara tersibuk kelima di dunia, memiliki 5 terminal, melayani 83 juta penumpang per tahun dengan 200 destinasi dan 80 negara. Bisa dibayangin dong gimana sibuknya Heathrow. Nah, setelah kemarin saya sampai, baru hari kedua nih jalan-jalan ke Big Ben dan sekitarnya. Kawasan ini memang terkenal dikunjungi turis dari berbagai mancanegara. Dan ini yang saya lewatin adalah pier atau area dermaga untuk menyewa boat menyusuri Sungai Thames. Untuk menuju ke lokasi Big Ben bisa menggunakan bus atau tube kereta bawah tanah. Jika menggunakan kereta keluar saja di Westminster Station dan begitu naik ke atas langsung disuguhi pemandangan Big Ben dengan berjalan kaki saja ya guys. Pemandangan dari atas jembatan Westminster ini atau dikenal dengan Big Ben, kita juga bisa melihat langsung ke Sungai Thames dan ke arah London Eye. Yang tidak terlalu jauh bisa dikunjungin sekaligus dalam sekali jalan. Kira-kira berjarak sekitar 1,5 kilometer. Nah, kalau dijalanin sambil lihat view kanan kiri yang cantik, rasanya sih nggak terlalu jauh ya, hehe.
Sekarang saya ajak jalan maju ke depan ya, dari posisi Big Ben tadi. Jadi, Big Ben ini lokasinya di Westminster, berdekat-dekatan dengan gedung parlemen Inggris, juga gereja bersejarah Westminster Abbey. Kira-kira ada yang tahu nggak Westminster Abbey pernah dipakai untuk acara kenegaraan apa aja? Nih ya, di antaranya pernah dipakai sebagai tempat pernikahan kerajaan Pangeran William dan Kate Middleton, tempat penobatan Raja dan Ratu Inggris, juga sebagai tempat makam Sir Isaac Newton dan Stephen Hawking, dua ilmuwan Inggris dalam bidang fisika dan matematika. Ada patungnya juga loh dekat Westminster sini. Nah, kalau ada yang tahu kegiatan apa lagi yang pernah dilaksanain di Westminster Abbey, boleh tulis di kolom komentar ya. In Bethlehem, Judea. You know why? The Bible says Christ Jesus came into this world to save sinners. That is why Jesus was born in Bethlehem, Judea, to come here and die for the sin of the world. And hope you, Mom, God bless your life. Don't turn your back on Jesus. God bless you, son. God bless your life, young man. The most dangerous thing you can do in your life is refuse to believe in the Son of God, Jesus Christ. God bless you, Mom. Or else we're either occupying them or civilization is like giving it to the spirit within the boundaries of state. So of course there is no sense. Oh, that's what it is. He says, and how would you say yes? What is he? Nah, bangunan ini bagian dari gedung parlemen Inggris. Sempat lihat sekumpulan orang-orang dengan pakaian semi-resmi mencoba masuk ke dalam. Saya penasaran sih, kira-kira buat umum bisa masuk juga nggak ya? Hehe. Masih terus usaha guys, kira-kira bisa masuk nggak ya? Jalan lagi ke depan, ke belakang, rasanya sayang aja sih nggak nyempetin masuk udah sampai sini. Karena tadi ngelihat sekumpulan orang bisa masuk. Sampai akhirnya saya ketemu petugas di bagian pintu jaga. Nanya-nanya ini itu, akhirnya saya dikasih akses masuk untuk public gallery. Sayangnya di dalam gedung parlemen tadi akses HP dibatasin. Sebenarnya setelah ruangan yang tadi terakhir di videoin, saya masih terus masuk sampai ke bagian House of Commons dan House of Lords, yaitu tempat anggota parlemen saling tukar pendapat mengenai isu-isu penting. Dan saya berkesempatan melihat langsung mereka rapat ditayangkan live di TV BBC London, karena memang itu hari kerja ya guys.
Nggak nyangka juga sih ternyata bisa masuk ke situ yang biasanya saya hanya lihat lewat TV atau sosmed. Hehe. Berikut ini gambaran dalam ruangan House of Commons. Publik bisa nonton dari bagian atas. Ada bangku-bangku kayak di stadion gitu loh. Kebetulan tadi di dalam gedung parlemen saya ketemu kenalan teman baru sesama solo traveler dari Belanda. Kita ngobrol dan gantian foto-fotoan. Hehe. Akhirnya kita melanjutkan explore sambil mau cari makan siang atau lunch. Udah lapar guys. So I'm here with my new friend, Marnus. Say hi, Marnus. Hi. It's nice to see you. Me too. Setelah lunch kita berpisah. Saya melanjutkan ekspor. Pokoknya selama di Inggris saya jalan terus sampai Gempor. Hehe. Itulah bedanya kalau jalan sendiri dan ikutan travel. Kita bisa eksplor lebih banyak ke tempat-tempat yang mau dikunjungin. Kayaknya ini Buckingham Palace deh. Takut nyeruduk kan? Sekian vlog kali ini, ikutin terus perjalanan saya lainnya di video-video selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, boleh bantu di like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa, bye!